Kenalin, aku Kalista Dia Paradikta Manis. Aku biasanya dipanggil Dikta. Oke, kali ini aku bakal ngebahas tentang apa sih belajar mandiri dan bagaimana belajar mandiri ini dapat diaplikasikan dalam pembelajaran dan kaitannya dengan teknologi pendidikan saat ini. Oke, kita lanjut. Belajar mandiri. Belajar mandiri bukan berarti belajar secara sendiri. Seringkali orang menyalahartikan belajar mandiri sebagai belajar secara sendiri. Belajar mandiri di sini berarti belajar secara berinisiatif dengan ataupun tanpa bantuan dari orang lain dalam pembelajaran. Hal yang terpenting dalam proses belajar mandiri yaitu peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik sendiri dalam proses belajar tanpa bantuan dari orang lain, sehingga pada akhirnya peserta didik tidak tergantung pada guru atau pendidik, pembimbing, teman, atau orang lain dalam proses belajar. Dalam belajar mandiri, peserta didik akan berusaha sendiri untuk memahami apa sih isi pelajaran yang dibahas atau dilihatnya melalui media yang dipandang ataupun didengar. Kalau mendapat kesulitan, barulah peserta didik akan bertanya atau mendiskusikan dengan teman, guru, instruktur, atau orang lain. Peserta didik yang mandiri akan mampu mencari sumber belajar yang dibutuhkannya secara sendiri. Tugas guru atau instruktur dalam proses belajar mandiri yaitu menjadi fasilitator. Fasilitator yaitu menjadi orang yang siap memberikan bantuan kepada peserta didik bila diperlukan. Bentuknya terutama bantuan dalam menentukan tujuan belajar, memilih bahan dan media belajar, serta membimbing untuk memecahkan kesulitan yang tidak dapat diselesaikan peserta didik secara mandiri. Selanjutnya kita akan lebih memperdalam lagi belajar mandiri yang diterapkan di beberapa sekolah ataupun sudah diterapkan di beberapa, mungkin banyak peserta didik yang sudah menerapkan hal itu. Oke, check this out. Dalam proses belajar mandiri dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada pedagogi, lalu andragogi, dan yang ketiga adalah yutagogi. Ketiganya memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing di dalamnya yang terdapat kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi, komponen belajar mandiri ini selalu dialami oleh setiap umat manusia. Karena pedagogi, andragogi, dan yutagogi memiliki tingkatan masing-masing yang dimana tingkatan tersebut dapat membawa pengaruh kita dalam memahami konsep dasar belajar mandiri. Konsep pendidikan belajar mandiri dapat membantu kita untuk lebih mengenal jauh terhadap pendekatan apa yang sedang kita jalani dalam menggali dan menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah komponen pedagogi. Pedagogi secara umum merupakan prinsip dan praktik pengajaran pada anak. Dalam arti yang lebih luas, seorang guru atau pengajar akan berupaya untuk mempelajari bahan ajaran, mengenal anak didiknya, dan menentukan bagaimana pengajar akan mengajar anak didiknya. Selanjutnya adalah andragogi. Apabila pedagogi disebut sebagai pengajaran pada tingkat anak sekolah, maka andragogi adalah tingkat di atasnya. Andragogi merupakan proses pembelajaran pada orang dewasa, baik itu dalam pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Pendidikan formal andragogi seringkali digunakan pada proses pembelajaran tingkat level menengah ke atas. Yutagogi mengadopsi pendekatan holistik untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, di mana belajar dipahami sebagai proses aktif dan proaktif. Dalam kerangka yutagogi, peserta didik berperan sebagai penggerak utama dalam pembelajaran mereka yang terjadi melalui pengalaman pribadi. Yutagogi, sebagaimana halnya andragogi, melibatkan instruktur atau pendidik sebagai fasilitator pembelajaran. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penuh pada peserta didik yang mengambil kendali atas jalur dan metode pembelajaran. Dari 3 konsep dalam belajar mandiri, ada juga 3 istilah yang berkaitan, yaitu pedagogi yang identik dengan self-regulated learning, dan andragogi yang identik dengan self-directed learning, serta ada self-determined
Self-regulated learning bukan merupakan kemampuan mental seperti inteligensi atau kemampuan akademis, melainkan suatu proses ketika seorang peserta didik berpartisipasi aktif dalam belajar, baik secara metakognisi, motivasi, maupun perilaku dengan mengendalikan pikiran, perilaku, dan emosi untuk mencapai kesuksesan di dalam proses belajar. Self-regulated learning berkenaan dengan proses belajar di mana belajar menerapkan keterampilan pengaturan diri seperti penilaian, kemudian pengarahan diri, kontrol, dan penyesuaian dalam rangka memperoleh pengetahuan. Self-regulated learning sendiri merupakan perpaduan keterampilan dan keinginan sehingga diperlukan pengaturan dalam proses belajar itu sendiri. Self-regulated learning melibatkan pengaturan motivasi dan kontrol terhadap emosi karena adanya keinginan-keinginan. Peserta didik dengan sense of learning strategis mampu merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kognitifnya, motivasi atau afektif, perilaku, dan proses-proses yang kontekstual. Mengetahui bagaimana belajar atau learn how to learn dapat memunculkan motivasi internal maupun mengidentifikasi kemungkinan dan keterbatasan, diikuti proses mengatur dan mengontrol proses-proses belajar dalam dirinya sendiri. Self-directed learning merupakan konsep pendidikan orang dewasa yang berkembang di tahun 1970-an sampai 1980-an, berakar dari andragogi, dan sementara untuk SRL, yaitu yang lebih muda, berakar dari psikologi kognitif. Self-directed learning banyak melibatkan aktivitas pembelajaran di lingkungan non-persekolahan dan pembelajaran non-tradisional, melibatkan aspek-aspek perancangan lingkungan belajar. Dan sementara untuk self-regulated learning lebih banyak di dalam lingkungan persekolahan. Self-directed learning nampak menjadi konsep yang lebih umum dibandingkan SRL karena menekankan unsur inisiatif atau self-directed untuk mengelola aktivitas dan mengontrol proses belajarnya. SDL memungkinkan pembelajaran mendefinisikan tugas-tugas belajar yang bisa menjadi sumber belajar bagi pembelajaran. Konstruksi SDL dan SRL sering dianggap dari level yang berbeda. Ada yang menganggap SDL sebagai konsep makro dan SRL dianggap sebagai level mikro. Terdapat 4 tahap dalam SDL dalam situasi akademik, yaitu yang pertama, mendefinisikan tugas-tugas, yang kedua, menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan bagi dirinya sendiri, yang ketiga, menerapkan taktik dan strategi, dan yang keempat, melakukan adaptasi secara metakognitif. Self-regulated learning dan self-directed learning memiliki landasan teoretik yang berbeda, termasuk pada penekanan dimensi belajar diri yang dikembangkan juga berbeda, sehingga tidaklah sama. Hal ini mengapa menjadi sangat rasional untuk membedakan keduanya. Meskipun self-regulated learning sendiri bisa diterapkan untuk semua level. Jadi, hal ini yang membuat perbedaan dari self-directed learning dan self-regulated learning. Yang selanjutnya adalah self-determined learning. Self-determined learning difokuskan kepada kata self sebagai suatu kajian yang pernah dilakukan oleh Hayes dan Kenyon pada tahun 2000 dan dikenal dengan istilah heutagogy berdasarkan bahasa Yunani yang berarti self. Heutagogy menerapkan pendekatan menyeluruh dalam mengembangkan kapabilitas belajar. Bukan sekedar terlibat aktif, namun lebih jauh harus menjadi subjek yang proaktif. Pembelajaran merupakan agen utama atas kemajuan belajarnya sebagai hasil dari pengalaman pribadi. Konsep kunci utama dari heutagogy yaitu adanya double loop learning dan refleksi atau agresi.
Konsep kunci utama dari Shitagogi adalah adanya develop learning dan refleksi. Develop learning berarti pembelajaran yang mempertimbangkan persoalan dan menghasilkan tindakan dari hasil pembelajaran. Kemudian, develop learning terjadi manakala pembelajaran mulai mempertanyakan bagaimana mengembangkan keterampilan belajar, caranya belajar. Berbeda dengan single perfection atau single learning di SRL dan SBL yang berfokus kepada menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Sementara develop reflection mempertanyakan perspektif dan nilai-nilai yang dipergunakan. Jadi, develop reflection merupakan refleksi tingkat yang lebih tinggi. Dan kemudian, single learning lebih nampak dalam gaya penyelesaian masalah atau problem solving yang umum. Namun untuk develop learning melampaui dari kapabilitas pemecahan masalah biasa. Selanjutnya adalah media yang digunakan. Peranan media dalam pengembangan keterampilan belajar nanti memegang peranan yang penting. Tentu disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran yang ada pada saat ini dan mungkin media yang digunakan juga berkaitan dengan perkembangan industri yang ada pada saat ini, yaitu industri 4.0 yang akan menjangkau menjadi 5.0. Beberapa jenis media yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran mandiri. Yang pertama adalah media video. Pembelajaran dapat menggunakan media video untuk merekam aktivitas belajar yang bermanfaat sebagai bahan refleksi. Video dapat direkam menggunakan ponsel, bahkan bisa diedit menggunakan beragam software. Yang kedua adalah multimedia. Multimedia memungkinkan penyajian pembelajaran menggunakan suara, gambar, animasi, dan video yang dapat merangsang multisensori. Penelitian menurut Azhar dan Wijayanti menemukan multimedia dapat mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah matematis. Yang ketiga adalah mobile learning atau e-learning. Secara khusus, penelitian mengungkapkan penggunaan e-learning dapat mengembangkan kemampuan self-regulated learning yang berkaitan dengan scaffolding karena memudahkan pembelajar untuk mengelola dan mengatur dinamika pembelajaran dan membantu proses self-regulated learning dimanapun dan kapanpun. Yang keempat adalah game. Game adalah media yang menyenangkan bagi anak-anak juga siapapun. Adanya korelasi positif antara motivasi, rasa percaya diri, dan otonomi dari penerapan game based SRL atau GBSR. Secara mekanistik, game dapat memberikan dukungan dan tahap-tahap pengembangan SRL. Yang kelima adalah Twitter. Suatu kajian yang menunjukkan pembelajaran menggunakan Twitter atau dibandingkan yang tidak lebih aktif terlibat dalam proses belajar dan memiliki pencapaian akademik yang lebih mendorong interaksi antar pembelajaran dan pembelajaran. Namun perlu diingat, ini sebaiknya digunakan di usia 15 tahun ke atas. Yang keenam adalah media sosial aktif. Media sosial aktif yaitu konten yang dibuat oleh pembelajaran menggunakan media aktif nampak dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan mengarahkan diri sendiri atau self-directed. Penggunaan media sosial seperti pengembangan konten mendukung pengembangan keterampilan kognitif dan metakognitif, sedangkan penggunaan pasif atau konsumsi adalah kurang efektif dalam mendukung pengembangan keterampilan tersebut dalam pembelajaran dan perlu memposisikan media sosial pembelajar sebagai modalitas belajar yang mendukung proses pengembangan keterampilan metakognisinya. Yang ketujuh adalah virtual philosopher. Serangkaian objek pembelajaran digital atau learning object yang dibuat berbasis metode Socrates untuk melatih pembelajaran aktif berbasis skenario yang dirancang.
Evaluasi dapat mendorong pembelajaran dalam melakukan analisis reflektif dari penerapan strategi belajar yang sudah dirancang. Tujuan meningkatkan metakognisi pembelajar, pengembangan kemampuan logis, dan penilaian diri formatif. Mungkin itu adalah beberapa konsep atau beberapa hal yang termasuk dalam belajar mandiri, dan masih banyak lagi hal yang dapat dipaparkan dalam proses belajar mandiri. Pastinya teman-teman semua sudah tahu dan sudah mempelajari. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan kata ataupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Semoga